Di dalam toko hewan ada marmut botak yang lagi ngerancang alat canggih di kandangnya, guys. Marmut ini adalah jelmaan ilmuwan botak super yang kena kutuk jadi marmut. Sampai akhirnya batu yang bisa mencabut kutukannya pun dia dapatkan sekalian ngeluarin kodam aslinya. Si marmut pun jadi bisa goyang dumang di udara dan siap menguasai dunia, guys. Dengan kekuatan barunya dia bisa menggerakkan semua barang di toko sampai ringsak semua. Melihat tingkah laku aneh si botak, gugup di dalam kandang mencoba rukiah si botak, tapi yang dibacain doa malah ngamuk dan nyamperin si gugup, guys. Si botak pun nerbangin semua barang yang bikin mental sampai TV konslet dan bikin kebakaran dong. Melihat itu si botak puas dan membawa kabur batu saktinya. Dia bahkan ninggalin teman-teman hewannya di dalam kandang, guys. Karena bentar lagi dia bakalan jadi makhluk terkuat yang ada di muka bumi. Dan endingnya ini gak nyangka banget. Lanjut part 2, link tontonnya ada di pin komen ya. By the way, absen dulu, kita doa ya. Siapa aja nih yang mau masuk surga, klik like dan subscribe, terus komen amin. Tentara ini harus ngegadai anjingnya karena gak sanggup bayar utang. Dan akibatnya Pak Bagong pun nyita anjingnya buat dimasak jadi lalapan, guys. Si anjing pun jadi mengsedih karena bentar lagi bakal innalillahi dicerna sama ususnya si Bagong. Si anjing pun cuma bisa terima nasib gak bakal ketemu tentara lagi untuk selamanya. Tapi si anjing ternyata belum kuat iman buat disembelih. Jadinya dia berniat kabur buat nyari si tentara. Dia pun ngide ngegrogotin talinya diam-diam biar gak ketahuan sama Pak Bagong yang lagi numis sambel, guys. Dia pun narik tali di tiang sampai copot, tapi ketahuan si Pak Bagong, guys. Dan dengan indra keenamnya, si anjing bisa nyium ceker bau bawangnya Pak Tentara dari jauh. Dia pun sampai stasiun, tapi nasibnya selanjutnya asli di luar dugaan. Lanjut part 2, linknya di pin komen ya. By the way, kita doa dulu yuk, siapa yang mau keluarganya masuk surga. Absen klik like dan subscribe, terus komen amin. Ada profesor berambut sarang walet lagi nantangin muridnya yang songong, suruh tukeran posisi, dia jadi murid sementara si murid jadi guru. Karena kata dia cara mengajar di sekolah ini salah, harusnya pahami konsep, jangan cuma menghafal aja. Akhirnya setelah mikir keras dia langsung ngeliatakin tasnya dan buka buku si profesor, tapi kok kayak ngasal gini. Setelah nemu apa yang dia cari, dia pun menulis 2 kata asing di papan dan nge-challenge semua murid siapa yang tahu arti kata itu. Seketika semua murid pun langsung berlomba-lomba nyari artinya sampai ada yang nyopet bukunya dia dong. Si Pak Profnya nggak mau kalah juga, ngebegal buku siswa yang ada di sampingnya sampai akhirnya waktunya pun habis. Pas ditanya apa ada yang bisa jawab, semua murid pun kicap, bahkan termasuk Pak Prof yang bertanya-tanya. Dan ternyata arti dari tulisan itu asli di luar dugaan, cuman orang cerdas doang yang tahu. Full videonya udah aku upload, link tonton di pin komen ya. By the way, siapa nih di sini yang cita-citanya jadi orang baik lalu masuk surga? Absen klik like dan subscribe, terus komen amin. Mas tukang baru ini selalu direndahin sama bosnya. Dia pun disuruh bersihin pabrik sendirian di saat semuanya pulang. Mana ember oli tumpah pula. Tapi si Mas gak kesel. Dia pengen ngebuktiin ke si bosnya kalau dia adalah pekerja tercepat di muka bumi ini. Dengan hanya menyetel lagu FF, si Mas pun langsung lentur banget, joget-joget, semprot-semprot sabun sana sini dengan kilat. Pokoknya semua dinding harus kena semprot. Bahkan ini si Mas sampai parkur salto di langit-langit biar semua kena. Biar lebih cepat lagi, dia pun sampai pakai tangga roda muter-muter biar bisa ngecerotin semua sabunnya. Saat dirasa semuanya udah disabunin, dia pun tinggal mantul-mantul di roda, mencet tombol semprotan air biar bisa ngebilah semuanya. Dan seketika pabrik ungu itu pun berubah jadi putih kinclong cuma dalam semalam. Pak bos botak pun sampai jantungan. Makanya Pak, jangan suka ngerendahin orang. Nah kalau kalian siapa aja nih yang mau jadi orang baik lalu masuk surga? Absen klik like dan subscribe, terus komen amin. Lagi asiknya belanja, tiba-tiba pria ini dikejutkan dengan bungkus marshmallow yang bergerak sendiri. Yang ternyata marshmallownya bisa hidup, guys. Jadi unyu cebol gini. Tapi pas si Om Kepo nyolek-nyolek, digigit dong. Ternyata dia ganas banget. Dan ternyata nggak cuma satu, tapi semuanya jadi bisa hidup. Bahkan udah ada yang racing pakai penyedot bunuh. Dan mereka ini semuanya barbar banget, guys. Gak ada otak, rela ngelindes sesamanya. Bahkan ini ada yang dicubles pakai payung.
dicium. Asli semuanya psikopat, bikin si Om panik. Para cecebol itu pun buat ulah lagi di atas kompor. Semakin mereka nyakitin diri sendiri atau orang lain, semakin mereka senang. Dakjal. Dan ternyata nggak cuma marshmallow yang jadi hidup, si Om pun jadi mati kutu pas ngeliat patung Godzilla di sana juga ikutan hidup. Dan yang terjadi pada si Om selanjutnya nggak nyangka banget. Kalian harus lihat lanjut part 2. Duh, jangan sampai ini kejadian di dunia nyata ya. Tolong komen amin, terus like dan subscribe ya.